Makna denotasi dan makna konotasi. Secara umum, denotasi dimaknai sebagai sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya. Sedangkan konotasi dimaknai sebagai sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Maka, Kamus Besar Bahasa Indonesia akhirnya menerjemahkan keduanya ke dalam bahasa yang lebih lugas dan lebih mudah dicerna, yakni denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa, atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Sedangkan konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain atau makna kias di baliknya, atau suatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Sesuai dengan namanya, yakni makna kias atau kiasan, maka konotasi ini digunakan tentu dengan suatu alasan atau tujuan. Dan umumnya tujuan digunakannya makna kias ini adalah untuk memperindah sebuah ungkapan atau kalimat pada sebuah kata atau kata-kata. Berbicara tentang keindahan kata atau kata-kata, konotasi atau makna kias biasanya identik dengan penggunaan bahasa-bahasa indah, di mana hal tersebut acap kali kita jumpai pada sebuah puisi, pantun, cerpen, novel, atau berbagai jenis karya seni sastra yang lain. Sedangkan denotasi, yakni makna yang sebenarnya, sangat mudah kita jumpai bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan atau tanpa kesengajaan saat kita menyampaikan suatu kalimat. Hampir pasti denotasi ini kita gunakan karena denotasi merupakan kata yang sebenarnya tertulis dalam kalimat. Baiklah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kedua jenis, baik denotasi atau makna yang sebenarnya, maupun konotasi atau makna yang tersirat dalam sebuah kalimat, alangkah baiknya apabila kita ketahui terlebih dahulu ciri-ciri keduanya. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, makna denotasi. Ciri-ciri kata bermakna denotasi antara lain adalah: 1. Makna kata sesuai dengan apa adanya. 2. Makna kata sesuai dengan hasil observasi. Lalu yang ketiga, makna kata adalah makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Yang kedua, makna konotasi. Ciri-ciri kata bermakna konotasi antara lain adalah: 1. Makna kata bukan apa adanya atau tidak yang sebenarnya. 2. Makna kata merupakan makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kemudian yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa.
Perhatikan ulasan selengkapnya mengenai makna denotasi dan konotasi berikut ini. Seperti yang kita ketahui, dalam berbagai jenis bacaan atau teks yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menjumpai berbagai makna yang terkandung dalam tiap-tiap kata dan tiap-tiap kalimat yang tertulis di dalamnya. Selaras dengan pembahasan kita kali ini, jenis makna yang cukup umum kita jumpai dalam teks adalah makna denotasi dan makna konotasi. Yang perlu saya tekankan sekali lagi di sini adalah kedua makna tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kalimat yang bermakna denotasi tentu saja memiliki makna kata yang sesungguhnya. Sedangkan kalimat yang bermakna konotasi tentu saja tidak memiliki makna yang sesungguhnya, tetapi memiliki makna kiasan atau makna tersirat di balik kata-kata atau kalimat yang disampaikan. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa kata-kata bermakna denotatif umumnya digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah dan dalam percakapan-percakapan resmi. Hal ini dimaksudkan karena kata yang bermakna denotatif berhubungan dengan informasi atau pernyataan yang bersifat faktual. Namun berbeda dengan denotasi, makna konotasi umumnya disamakan dengan makna kias atau makna tersirat. Karena itulah, dalam sebuah buku apresiasi puisi, mengulas bahwa sebuah kata disebut memiliki makna tersirat atau makna konotasi apabila kata tersebut memiliki nilai rasa, baik nilai rasa tersebut positif maupun negatif. Diulas pula bahwa apabila sebuah kata atau kalimat tidak memiliki nilai rasa, maka kata atau kalimat tersebut dikatakan tidak memiliki konotasi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka konotatif ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemungkinan perubahan yang dimaksud adalah bisa makna konotatif yang sebelumnya berkonotasi negatif, saat ini dapat dikategorikan menjadi berkonotasi positif. Contohnya, dulu orang menggunakan kata ceramah dengan makna banyak bicara atau sok pandai atau cerewet. Tetapi sekarang, ceramah dimaknai sebagai sebuah pencerahan atau identik dengan sebuah pengarahan yang isinya menyampaikan sesuatu yang baik, misalnya seputar keagamaan. Dan perubahan makna juga bisa sebaliknya. Berikut ini adalah contoh kata-kata yang mengandung makna denotasi dan konotasi berikut penerapannya dalam kalimat. Kata gulung tikar. Secara denotasi, gulung tikar bermakna tikar yang digulung. Secara konotasi, gulung tikar bermakna bangkrut. Naik darah. Secara denotasi bermakna tekanan darahnya tinggi. Secara konotasi bermakna marah. Kambing hitam. Makna denotasinya adalah kambing yang berwarna hitam.
makna konotasinya adalah orang yang dipersalahkan. Meja hijau. Makna denotasinya adalah meja yang berwarna hijau. Dan makna konotasinya adalah pengadilan. Lalu kepala dingin. Makna denotasinya kepalanya sudah tidak panas atau sudah dingin. Makna konotasinya adalah sabar atau penyabar. Kemudian bunga atau bunga desa. Makna denotasinya adalah bunga yang tumbuh di desa. Dan makna konotasinya adalah gadis desa yang cantik atau tercantik di desanya. Penerapannya dalam kalimat misalnya seperti berikut ini. Yang pertama, Bayu menggulung tikar yang sejak kemarin digelar oleh paman. Jika dikonotasikan seperti berikut. Sejak pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang gulung tikar. Yang kedua, paman membeli sepasang kambing hitam kemarin. Jika dikonotasikan menjadi, dia tidak sadar bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam. Yang ketiga, Fatimah menaruh buku-bukunya di atas meja hijau. Contoh konotasinya, orang itu di meja hijaukan oleh anak kandungnya sendiri. 4. Setelah minum obat penurun panas, kepalanya dingin. Jika dikonotasikan menjadi, selesaikan masalah kalian dengan kepala dingin. Dan contoh yang terakhir, Nuria menanam bunga nusa indah putih di halaman rumahnya. Sedangkan kata bunga dengan makna konotasi, misalnya, gadis bergaun putih itu memang bunga desa yang tidak hanya santun tetapi juga ramah.